Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di podcast Darul Fatah, tempat ngobrol paling asik, santai, dan juga penuh makna. Kali ini topiknya, wow ya, agak sedikit panas di sekolah kita juga. Kalau ada kegiatan, siapa sih yang jadi penggerak? Kalau ada acara, siapa sih yang bikin heboh? Jawabannya sih cuma satu, OSIS Darul Fatah. Dan yang lebih spesial lagi, kedatangan dua orang yang paling sibuk di sekolah. Yang pertama adalah Kak Radit Ezar Kadafalambra. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua di sampingnya juga, ini nggak kalah gokil sih, orang yang paling setia nemenin Kak Radit dari awal, dari masa kampanye, yaitu Kak Ahnaf. Assalamualaikum. Selamat datang Radit, selamat datang Ahnaf. Gimana nih kabar kalian berdua nih? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, akhir-akhir ini lagi ada sibuk apa sih Kak, kira-kira? Aduh, itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Mana pertanyaan itu menjerumuskan juga kepada salah satu acara luar biasa, kegiatan tahunan. Jadi nantilah kita akan ada satu personil lagi yang luar biasa. Kita bahas akan lebih menjelaskan. lanjut nanti ya. Bisa. Itu kita sedang sibuk mengurus acara Menyesmadaf tahun 2025. Oke Radit, Ahnaf, sebelum kita bahas acara-acara Smadaf itu, nah kita kulik dulu nih, gimana sih rasanya jadi pemimpin di sekolah ini? Ya. Oke. Menjadi pemimpin di sekolah ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau tidak kita jalani dengan luar biasa, hancur badan kita. Nah, dalam artian begini, teman-teman semuanya. Ketika kita melakukan suatu hal, kita harus yakin pada diri kita bahwasanya kita bisa, kita bertanggung jawab atas amanah tersebut. Gitu. Oke. Terus kita ini kepo nih ya. Iya. Kira-kira gimana sih Kak Radit sama Kak Ahnaf nih bisa terpilih jadi ketua sama wakil ketua OSIS di SMA Quran Darul Fatah ini? Mau saya apa kamu yang nyeritain? Kamu aja Jar. Jadi ketika awal pembukaan pendaftaran ketua dan wakil ketua OSIS, saya memilih mana nih orang yang tepat, mana orang yang bagus. Saya ubek-ubek data OSIS itu mana ini. Kemudian saya lihat ada satu orang yang luar biasa. Wah. Muncul dari timur Indonesia. Wah. Itu istilahnya. Sangat jauh emang ya. Timur Indonesia artinya kan terbit seperti matahari. Begitu. Kemudian kita daftar dan menjalani semuanya dengan dengan luar biasa, dengan santai. Kemudian kita jalani dengan tekun sehingganya bisa menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Terus kalau menurut kalian nih, gimana sih budaya organisasi di Darul Fatah ini? Dari OSIS-nya, entah lingkungannya, atau cara kerjanya gitu deh. Sikat. Kalau untuk di DF, ya OSIS kami ini tergolong beda dibanding dengan OSIS sekolah lainnya. Salah satu yang menjadi identik dari OSIS DF ini yaitu OSISnya itu dipisah, ada Ikhwan dan juga Ahwat. Begitu juga dengan ketuanya. Jadi kami di DF itu memiliki 2 ketua dan 2 wakil serta anggota-anggota lainnya itu dipisah. Oh, jadi itu bikin unik ya? Iya, itu yang bikin beda dari OSIS Sekolah Quran Darul Fatah. Nah, tantangannya dalam menghadapi 2 kepemimpinan tuh apa, Nap? Biar tidak bersinggungan dengan pihak yang lainnya. Gimana tuh? Kalau itu untuk menyelesaikan masalah yang kayak gitu, ya kita harus ada komunikasi dengan pembina tentunya. Kita jangan sampai miskom antara anggota dengan pembina. Begitu juga dengan Tantangan anggota dan tersulit ketua. adalah menyatukan semua ide dari semua kepala yang ada di OSIS ini. Ada yang Akhwat kan banyak anggotanya, Ikhwan juga banyak anggotanya. Mau nggak mau kita sebagai presidium, sebagai ketua, sebagai wakil untuk dalam sebuah acara ataupun dalam sebuah kegiatan, mau nggak mau kita harus menyatukan semua suara sehingganya
dapat satu suara untuk menyukseskan program tersebut. Begitu. Luar biasa memang. Terus nih, ada nggak sih momen yang paling lucu, paling seru gitu selama kalian jadi presidium ini? Kalau yang paling lucu, paling seru adalah semua program sepertinya. Semua program dari awal sampai akhir, sampai sekarang, bahkan sampai ke depannya itu semuanya seru. Karena kita jalani dengan Enjoy, ya. bahagia. Wis, luar biasa semua programnya. Bawa enjoy aja. Oke, kalau boleh jujur nih Kak, kira-kira apa sih bagian tersulit menjadi ketua sama wakil ketua OSIS gitu? Yang tadi saya sampaikan Iya. ya, adalah kita berkoordinasi untuk menyukseskan suatu program, menyukseskan suatu acara, kegiatan-kegiatan kita, mau kegiatan kecil, kegiatan besar, semua yang sudah bernama kegiatan adalah koordinasi, komunikasi satu sama yang lain. Yang mana kita punya anggota, kemudian teman-teman yang lain, ketika kita rapat pembahasan, bahasanya pembahasan untuk acara tersebut, kita harus menyatukan suara, bagaimana suara ini bisa menyukseskan serta melancarkan daripada semua program-program kita. Itu intinya adalah komunikasi yang baik antar satu sama lain. Jadi intinya itu kalau misalnya organisasinya mau berjalan sukses, kita harus punya komunikasi yang baik gitu ya. Itu ada salah satu syarat yang besar, yang mana kalau nggak dijalankan sulit untuk menyukseskan acara. Syarat iya nih. penting juga kan. Betul. Oh ya, saya ada satu pikiran nih dalam benak saya nih. Ya, apa itu? Gimana sih caranya berkoordinasi agar tidak miskom dengan akhwat, tapi tidak terlalu dekat-dekat dengan akhwat terlalu intens. Iya, budaya di Darul Fatah ini kan emang ikhwan dan akhwat itu dipisah nih. Gimana nih menurut kalian berdua? Karena memang menyesuaikan budaya, yang mana ini adalah budaya, kultur budaya yang sudah tertanam di diri sekolah Quran Darul Fatah sejak lampau. Jadi memang diciptakan, sejak sudah ada. diciptakan, Dari awal memang sudah berdiri seperti sudah ini. seperti itu ya. Iya. Jadi bagaimana cara kita adalah kita mengajak pembina, kan ada OSIS Ikhwan punya pembina sendiri, Iya. OSIS Akhwat punya pembina sendiri. Kita berkoordinasi dengan pembina, yang mana kita bisa menyatukan suara antara Ikhwan dan Akhwat, tapi bisa mengikuti kegiatan atau mengikuti aturan yang ada di Darul Fatah. Begitu, kita bisa rapat pembahasan, bertemu dengan pembina untuk membahas acara tersebut. Ya cukup unik ya jadi. Iya, cukup unik ya. Budayanya emang keren Nah, sih. Nah kalau menurut kalian kayak nyatuin pembina dari yang ikhwan sama akhwat sampai cara komunikasi biar nggak intens, menurut kalian susah banget apa nggak sih buat organisasi, atau mungkin itu malah jadi pengalaman yang berharga banget buat kalian selama jadi di organisasi gini? Ya namanya kita sudah menjadi terkhusus ketua wakil di Darul Fatah terkhususnya juga. Iya. Itu sudah menjadi resiko kita, tanggung jawab kita, yang mana harus kita jalani dengan semaksimal mungkin. Maka itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, menjadi pengalaman yang unik, yang mana ini tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, yang membekas mungkin ya Nap ya. Iya. Di hati tantangan kita. tersendiri juga. Betul. Tantangan kita sendiri, tantangan kita bersama sekarang. Iya. Lalu udah jadi udah Ya, ada betul, anggota, betul. udah ada pembina. Oh iya. Tantangan bersama. Fun fact, jadi Radit sama Anaf ini dulu mantan ketua semua ya. Radit di boarding dan Anaf ini di full day ya, Dit ya. Ya, cerita lama lah itu. Cerita lama itu. Oke, jadi karena kalian juga ini kan dulunya mantan ketua OSIS kan. Betul. Nah, kalian juga sekarang bergabung jadi satu bagian, Satu tim sekarang Nah, jadi. iya benar-benar. Nah, jadi kan kalian sudah menjalankan OSIS lebih dari 6 bulan ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kira-kira OSIS kalian ini nih udah berjuang seberapa jauh sih, dan pencapaian apa aja yang udah dicapai OSIS sampai saat ini? Ya, nah. Kalau dibilang jauh, sudah sangat jauh, mulai dari kita ada namanya pelantikan calon wakil ketua dan calon ketua OSIS terpilih. Terus itu juga kita juga ada event-event, mulai dari event besar ada Prabudaka XBJ. Iya. Oh, itu yang collab sama dua sekolah itu ya? Itu ada program eksternal yang luar biasa. Luar biasa bagus itu. Terus juga nanti di
bulan Oktober ya Cara? Iya, insya Allah. Itu ada event Semadap yang akan nanti kita bahas dengan ketua pelaksananya. Oke. Jadi kita juga sudah mengundang langsung ketua pelaksana untuk hadir ke sini. Kebetulan alhamdulillah kawan kita bisa datang ke sini. Iya. Alhamdulillah. Oke, jadi karena kalian juga udah berjuang sudah sangat panjang lah ya dari awal pelantikan sampai saat ini, udah melewati banyak-banyak event Iya. besar ya, Banyak yang, banget tuh. yang mengundang banyak sekolah juga. Iya, bagus. Kalau menurut kalian apa saja program kerja besar OSIS tahun ini? Masa Yang jabatan benar- kalian ya? yang benar-benar berkesan, yang sangat epic, Yang sudah terlewat tadi yang ya. sudah terlewat Iya. ataupun yang akan terlewat. Mungkin setelah kita lihat program yang besar yang membekas adalah semua program. Karena semua program yang kita jalani adalah hasil daripada keringat istilahnya. Hasil daripada keringat kerja keras kita semua di OSIS ini. Jadi menurut kami semua program mulai dari pelantikan, sebenarnya itu ya program pelantikan lah. Kemudian kita ada apa yang waktu itu di Bukit Bonding chemistry, harmony in action. Kemudian ada apa lagi? Environment, kemudian Pramuka SBJ, LDK, semuanya itu adalah program yang besar, program yang membekas dan menjadi pengalaman bagi kami semua. Oke. Tentunya Ini. ada nanti pasti lebih membekas lagi, lebih luar biasa program nanti Semadap itu. Iya, ditunggu deh kayaknya. Oke. Programnya ini benar-benar bikin unexpected Iya, banget ya kalau siap, buat dilihat. siap. Ini Semadap ini bikin saya kepo loh. Kayaknya wah banget ini ya. Apalagi Semadap tahun ini berskala provinsi Jar ya. Insyaallah kita Udah makin lebar, makin lebar ini. Insyaallah kita jalankan. Nah, kalau boleh sombong nih dikit ya. Prestasi apa sih yang paling kalian banggain ini? Prestasi OSIS. yang bikin kalian tuh benar-benar ngebanggain OSIS selama tahun periode kalian ini Iya. bagus gitu. Semua pencapaian mulai dari program-program yang ada yang menterlibatkan siswa, terkhusus siswa karena ada OSIS organisasi siswa intrasekolah. Semua program yang menterlibatkan siswa, yang mana kita mengajak siswa dalam program tersebut. Ada salah satu kita program kemarin lomba apa namanya pas 17 Agustus itu ya Semarak Kemerdekaan. Oh iya, Semarak Kemudian Kemerdekaan pas itu. meeting. Pas meeting. Kemudian program-program lainnya yang terlibatkan siswa adalah sebuah pengalaman, sebuah pencapaian yang sebenarnya itu harus dibanggakan oleh seluruh anggota OSIS. Hanya jadi ketua, bukan hanya wakil, tapi seluruh anggota OSIS itu harus bangga dengan program-program tersebut. Gitu. Jadi menurut Kak Radit nih semua program kerja dari OSIS ini benar-benar membanggakan Betul. semua. Soalnya itu hasil kerja keras kita. Iya. Yang mana hasil kerja keras kita harus kita beri apresiasi untuk diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya menurut Kakak nih, Ya. ada nggak sih dari seluruh rangkaian acara yang udah dilaksanain yang benar-benar berkesan banget buat Kakak? Satu gitu misalnya, ada nggak gitu? Yang memorable banget tuh, ya. atau Memorable. emang semuanya gitu? Semuanya pastinya. Tadi ya, semua program yang kita kerjakan, hasil kerja keras itu sangat berkesan. Gak ada yang gak berkesan. Mau program kecil, mau program besar, semuanya berkesan. Mau program yang gede, mau program yang menerlibatkan internal, eksternal, sangat berkesan di hati semua anggota OSIS. Maka itu harus kita tanamkan dalam diri kita semua bahwasannya hasil kerja kita, hasil keringat kita istilahnya kalau orang-orang bilang, itu perlu kita apresiasi di diri kita sendiri. Karena itu adalah achievement diri. Betul. Achievement diri. Achievement. Iya. Ya benar-benar. Iya. Nah, kan udah lumayan lama nih menjabat. Sudah banyak acara juga yang sudah dilalui, sudah dijalankan. Apa nih feedback dari guru-guru seperti wakil kesiswaan, kepala sekolah atau guru-guru lainnya? Iya, kayak misalnya ngasih pujian Iya. atau apa gitu. Kan pasti banyak nih kan acara-acara besarnya gitu. Di lirik sekolah lain juga. Sebenarnya kalau feedback artinya apa coba feedback itu timbal balik ya. Iya. Apa yang mereka berikan untuk kita. Kalau pujian itu masih level bawah. Oke. Yang level tinggi ada. Level tinggi itu Iya. ilmu yang diberikan, pengalaman yang kami dapatkan. Ini deep banget berarti Ini deep ya. banget ini maknanya benar. ya. Ilmu
yang kita dapatkan dari awal menjadi ketua, wakil ketua, dan seluruh anggota OSIS sampai juga sekarang dan nanti ketika demisioner, itu adalah hal yang paling berpengalaman, hal yang paling berkesan di diri kita. Ilmu yang didapatkan, semua ilmu, mulai dari ilmu organisasi, ilmu administrasi, surat menyurat, ilmu bagaimana kita berkoordinasi kepada anggota, menyatukan visi, menyatukan misi kepada seluruh anggota, itu adalah ilmu yang sangat berkesan di hati kita semua. Bahkan dari OSIS sendiri juga saya bisa belajar public speaking. Wah. Itu yang saya dapatkan dari OSIS. Benar-benar Tentu menjadi pengalaman ngasih yang impact yang sangat bagus berarti ya. Betul. Ini berarti berorganisasi ini memiliki impact yang sangat bagus Sangat, terhadap iya. perkembangan diri. Sangat bagus. Jadi karena kalian juga udah ngelewatin banyak, impactnya juga banyak. Apalagi kayak Kak Ahnaf tadi omongin kan ya. Iya. Kira-kira nih untuk kedepannya nih, ataupun dari sekarang, apa aja sih program kerja yang masih ongoing gitu, masih on progress? Program kerja yang masih on progress ataupun nanti kita akan laksanakan, salah satunya tadi SMADAF. Itulah ya, intinya. Itu Ini sih sebuah pembicaraan podcast hari ini. Daging itu semua. daging semua itu. SMADAF, kemudian nanti kita akan melaksanakan salah satu kegiatan di bidang humas kan, Iya. ada perlombaan futsal, kemudian juga nanti kita bahaslah itu. Kemudian ada nanti kegiatan-kegiatan dari tim tarbiyah, tim kaderisasi, tim media, pemberian motivasi melalui Instagram dan lain sebagainya. Jadi seluruh bidang ini masih on progress semua lah kerjanya Semua. gitu ya. Berkelanjutan. Berarti secara transparansi semua bidang ini benar-benar kerja sampai akhir berarti ya. Betul, dari awal sampai akhir, nggak ada yang anget-angetan, nggak ada yang namanya semangat di awal, Iya. nanti lemes di akhir, nggak ada. Yang masuk ke OSIS SMA Quran Darul Fatah harus memiliki semangat api perkobaran jiwa dari awal sampai akhir masa jabatan. Harus menyala dari awal sampai akhir. Betul, harus menyala dari awal pelantikan sampai akhir demisioner. Berarti bukan karena FOMO aja ya? Bukan FOMO, anti FOMO. Kita kerjakan semua program yang telah kita sebutkan, yang telah kita janjikan harus dijalani dengan baik. Berarti emang periode ini benar-benar berjalan semua ya. Kita usahakan, insya Allah kita jalankan semuanya. Bagus banget berarti ya periode Bagus ini. banget emang. Bagus banget. Iya. Oke, jadi Periode-periode sebelumnya juga bagus. Wah, Maka kita juga ya. belajar dari periode-periode sebelumnya. Dari 1 tahun di atas kita, 2 tahun di atas kita, banyak belajar tentang semua itu. kalau menurut kakak nih, Ya. kalau misalnya ketemu masalah di dalam organisasi, apa sih langkah yang bakal kakak lakuin duluan gitu? Pertama, tenang. Jangan panik dulu ya. Jangan panik. Kalau panik, aduh, nggak selesai. Bubar Nggak nemu semua. jalan keluar, nggak nemu selesai masalah. Tenang. Perhatikan semua masalah. Semua masalah yang ada, misalkan ada 1 sampai 2 masalah yang ada, diperhatikan. Kemudian kita diskusikan bagaimana jalan keluarnya dengan semua pihak yang terlibat. Diskusikan pihak ini, pihak itu. Setelah didiskusikan, kita dapat jalan keluar, maka kita implementasikan jalan keluar tersebut di masalah tersebut. Sehingganya bertemu kita dengan jalan keluar yang kita rasa ini adalah jalan yang terbaik yang harus kita lakukan. Berhubung mengomongi tentang masa jabatan kalian nih udah banyak lah kita omongin ya. Iya. Langsung aja kita ke intinya, yaitu SMADAF. Iya benar, dari tadi nih ya guys ya, dari awal banget Langsung ke kalau inti SMADAF aja. ini udah benar-benar disenggol. Jadi karena kita ini benar-benar penasaran gitu kan, kita pengen tahu sih apa sih isi dari SMADAF acara ini tuh, dari pelaksanaannya dan Kepanitiaannya, Anggotanya. kerja kerasnya betul Ahnaf itu. Yuk langsung kita panggil ketua pelaksana SMADAF kita, Ali Akbar. Silakan Ali. Oke. Gimana Li? Sehat Li? Sehat? Sehat Li? Oke. Akhir-akhir ini sibuk banget nih pasti. Bukan sibuk lagi sih, parah. Parah ya. Say hi dulu dong ke kamera. Oh iya. Halo teman-teman semua. Ya. Oke.
Karena tadi kan kita dari awal udah ngomongin tentang periode Kak Radit sama Kak Ahnaf, Iya. Prokja-prokja yang luar biasa udah dijalanin ini kan ya. Sekarang kita bahas nih acara yang paling ditunggu, acara yang paling daging banget ya. Iya. Itu Semarak Darul Fatah. Oke. Ini kan tentang kompetisi juga ya antar provinsi berarti ya. Betul banget, betul banget. Ini kalau nggak salah Smadaf bakal dimulai dari tanggal 3 sampai 5 Oktober, benar nggak sih? Benar. Benar kan? Iya, saya pernah lihat infonya 3 sampai 5 ya, Lia. Itu untuk tanggal pelaksanaannya. Tanggal pelaksanaannya. Dan ini udah disiapin dari lama berarti ya? Lama banget. Jadi sebelum kita masuk sekolah kemarin ada rentan waktu untuk libur ketika kita kenaikan kelas. Bahkan dari saat itu pun sudah kami persiapkan. Oh, jadi Ali ini nggak libur lah ya. Berarti benar-benar acaranya ini well prepared banget. Iya. Ali ini sangat effort berarti. Berarti coba dong ceritain apa sih Smadaf ini? Smadaf itu apa? Buat orang-orang yang belum tahu kan Smadaf itu apa kan? Jadi bisa nih siapa tahu interested in Smadaf gitu. Oke. Semadaf itu kependekan dari Semarak Darul Fatah. Singkatan dari Semarak Darul Fatah. Nah, khususnya di tahun ini Semadaf mengusung tema Reforce. Apa tuh Ali? Reforce itu reaching for excellence with extraordinary creativity. Luar biasa. Menjunjung tinggi kreativitas banget sih. Ya, betul. Nah, kalau menurut kakak nih, kenapa sih? Karena kan setahu saya ya, Smadaf ini nih udah dari lama-lama banget kan dijalanin. Nah, kenapa acara ini selalu ada tiap tahun dan benar-benar penting sih buat sekolah? Jadi gini, Semadaf kita punya misi khusus untuk kita ingin meningkatkan jiwa Islami, meningkatkan jiwa pendidikan, terkhususnya untuk seluruh pelajar siswa-siswi Provinsi Lampung. Wow, skalanya gede Iya, juga ya, gede Lia. banget itu ya. Gede banget udah provinsi ya lah. Jadi di tahun ini kita khususkan selain keislaman, keagamaan, kemudian pendidikan, di tahun ini kita adakan olahraga. Oh, jadi kalau boleh tahu apa aja nih cabang perlombaannya? Nah iya itu pasti Karena apa aja sih? ada mengusung tema olahraga nih. Kepo saya. Jadi gini, perlombaan kita itu ada sekitar 11 cabang lomba. Banyak juga berarti ya? Banyak juga. Banyak banget. Banyak Ya, banget. lumayan. Jadi pertama kita buka untuk MTQ, MHQ, Azan, kemudian kita ada LCT, terus ada fotografi, poster digital. Kemudian kalau untuk yang non akademik, khususnya untuk yang perlombaan olahraga, ini kita adakan basket dan futsal. Wow. Dengan Wow ini. tentunya dengan skala provinsi. Semuanya dengan skala provinsi. Gede sih, keren emang. Berarti ini benar-benar acara yang bergengsi banget berarti ya? Banget pasti. Nah, berarti karena ada 11 acara nih ya, kira-kira pasti banyak dong yang bakal ngikutin dari setiap cabang lombanya. Nah, kira-kira berapa banyak sekolah dari Lampung yang bakal ikut serta? Targetnya berapa? Targetnya berapa? Tentu namanya target pasti kita adakan sebesar-besarnya. Oke. Dengan tujuan agar Semarak Darul Fatah bisa membawa experience baru, membawa pengaruh bagi seluruh pelajar terkhususnya Provinsi Lampung. Oke, jadi bukan skalanya aja yang besar. Iya. Targetnya pun harus ya. Targetnya pun Ya? harus besar. Oke. Oke, karena targetnya besar nih kan, berarti salah satu purpose dari event ini juga tuh buat ngedukasi buat setiap pelajar juga berarti ya? Iya. Betul banget. Menurut kalian nih, apa sih keunikan acara Smadaf ini dibanding event-event sekolah lain? Oke, Sekolah Quran Darul Fatah, kita cerita tentang sekolah kita dulu. Oke. Sekolah Quran Darul Fatah itu menjunjung tinggi yang namanya agama Islam. Tentunya ketika kita mengadakan suatu event, kita tidak bisa terlepas dari ciri khas itu.
Nilai-nilai Islamnya harus tetap ada. Islami itu harus tetap ada. Tadi kan saya bilang kita akan adakan di tahun ini lomba futsal dan lomba basket. Ya. Oh. Jadi peraturan untuk lomba futsal dan lomba basket ini menutup aurat. Menutup aurat. Ya, Karena harus tetap menjunjung tinggi nilai agama Islam. betul banget. Ini bagus sih ini. Itu menurut saya masih jarang sih sekolah yang mengadakan aturan seperti itu. Jadi berprestasi boleh, tapi menutup aurat juga harus Jalan. harus jalan. Betul banget. Penting itu ya kan. Ini adalah contoh yang berbeda, unik, namun memberikan kebaikan ya. Betul. Iya. Benar. Iya, karena kita lihat dari zaman sekarang ini kan sudah banyak yang mulai memberikan dampak negatif juga Iya. kan. Jadi dengan adanya acara dengan vibes yang seperti ini tuh memberikan dampak baik gitu ya. Oke. Terus karena Kak Ali juga nih tadi kan nyinggung kan kalau misalnya dia ini dari mulai libur semester dia ini udah nyiapin acaranya tuh dari lama banget. Nah, kira-kira persiapannya apa yang sudah dilakukan OSIS untuk acara ini? Baik dari internal maupun secara eksternal event ini. Oke, persiapan yang sudah kami laksanakan pertama terkait acara. Acara sudah kami rancang sedemikian rupa sehingganya bisa membuat peserta kita itu nyaman. Jadi gini, di hari pertama ketika pelaksanaan nanti akan ada jalan sehat. Jadi buat teman-teman semua yang mau ikut jalan sehat ini bisa langsung gabung. Iya, sekalian memang- infoin juga kita. Sekalian infoin juga nih. Kita Berarti disclaimer lah. Semadap bukan lomba doang. Bukan. Ada jalan sehatnya juga teman-teman. Keren. Ini bikin unik banget sih. Iya, Oke. unik sih. Jadi ada jalan sehat di hari pertama itu buat kalau teman-teman semua mau ikutan boleh banget langsung join, langsung digaskan aja. Iya. Di mana tuh kalau misalnya kalau mau join? Apakah harus daftar kayak lewat form atau langsung aja gitu? Kalau untuk jalan sehat kita terbuka untuk umum, tidak ada pendaftaran apapun. Jadi kalau mau gabung langsung berangkat ke Sekolah Quran Darul Fatah, tepatnya di Gedong Menang, Jalan Kopi. Oke. Kalau untuk hari keduanya nih ada apa Nah. nih? Hari keduanya. Oke, di hari kedua kita mulai pembukaan dan kita mulai juga perlombaan akademik. Oh, oke LCT. Ya, Dai-dai ya. Iya, seperti itu. Kalau acara ini kan identik dengan bazar nih Le ya. Gimana nih bazar? Kalau bazar kita sediakan sekitar 31 stand. Jadi gini teman-teman. Banyak juga ya. Banyak. Jadi buat yang kalian yang suka lapar gitu Lapar. atau suka nyemil gitu ya kan. Iya. Yang demen makan tuh. Iya. Iya. Jadi bisa nih sambil nunggu WWE sebelum lombanya itu kalian bisa nyemil dulu di Nyemil dulu. stand Darul Fatah ya kan. Dan yang punya usaha juga bisa nih berjualan Iya, ya kan. boleh banget Membuka itu. standnya. Kita juga buka harga menurut saya di bawah rata-rata. Jadi kita buka harga untuk ukuran 1,5 kali 3 itu di harga 400.000. 400.000. Tuh, buat yang mau usahanya itu join di standnya Darul Fatah, kalian bisa join hubungi IG Darul Fatah ya. Oke. Sekalian info juga. Semadap punya akun Instagram. Oh, Bisa Gitu. diinfoin ketua Bisa. pelaksana. Jadi buat kalian yang kepo tentang acara kita, apa aja sih isi-isinya, apa aja sih ada lomba-lombanya, itu bisa kalian cek namanya akun resmi kami di hi.semadaf. hi.semadaf. Nah. Langsung digaskan aja di situ. Langsung diklik. Di follow, ikuti juga akun IG OSIS. Oh. Semuanya yang berkaitan dengan OSIS dan Semadap, follow semuanya. Betul. Biar bisa kita mendapatkan informasi lebih lanjut. Tuh. Nah, jadi buat kalian yang curious about event Darul Fatah ataupun tentang OSIS Darul Fatah, you may search on Instagram Luar biasa. ini ya. Oke. Selanjutnya ini untuk persiapan event dari Semarak Darul Fatah ini
apa aja cerita-cerita unik atau panik ataupun yang bikin kalian tuh nggak bisa tidur semalaman mungkin? Yang bikin kepikiran Iya, terus kepikiran tuh. terus. Jadi kemarin itu ada cerita lucu. Ceritakan nih. Jadi ketika anak Danus dan saya kemarin itu pas banget saya ikut jalan dengan anak Dana dan Usaha. Jadi Dana dan Usaha ini mereka tugasnya untuk mencarikan sponsor. Oh, berarti ke perusahaan-perusahaan Iya, betul. mencari sponsor. Kala itu kemarin kita masuk ke jalanan yang kurang bagus, kurang baik. Jadi agak jelek jalan. bukan agak lagi, emang jelek sekali ya. Memang benar-benar rusak berarti ya. Memang jelek sekali jalanannya itu. Jadi ketika itu memanglah badan saya ini kan besar, kemudian yang membawakan motor sangat besar pula. Lebih dari kamu. Lebih dari saya. Itu trouble banget. Trouble banget sih itu. Chaos itu istilahnya. Memang yang dibawa itu motornya NMAX, memang besar. Memang besar motornya. Tapi saya sendiri saja udah hitungan 5 orang. Waduh. Apalagi yang membawa ini. Mungkin 2 kali lipat Dua atau 3 kali lipat. 10. Wah, Agak merinding saya Motornya ini. besar, yang bawa lebih besar. Iya. Jadi ketika itu jalanan rusak, licin, digasnya pula sama dia. Astagfirullahaladzim. Digasnya pula nggak lihat ada batu, jeduk, bolong jadi bannya. Wah, ini aku bolong. Chaos beneran. Saya beneran kayak kebayang banget. Bayang banget sih gimana paniknya. Bukan panik lagi sih kayaknya ya. Gemeteran mungkin itu. Gemeteran. Motornya gemeteran. Hancur dunia perdanusan ini. Terus itu gimana tuh? Karena kan bannya bolong kan tuh kan di kena batu gitu kan. Oh. Itu gimana tuh? Iya, kalau dibiarkan bisa berdampak pada acara juga Iya, seperti ini. karena Apa kalian telat juga Iya. pas nemuin atau itu pas sudah pulang gitu? jadi pas itu ya telat memang telat, tapi ya kita sampaikan secara halus kepada perusahaan tersebut. Ya mereka juga bisa menerima. Ini hal yang tidak diinginkan. Iya, betul sekali. Ya banyaklah kejadian-kejadian lucu yang terjadi ketika mempersiapkan acara ini. Ya pastinya dengan kejadian itu, itulah yang membekas di memori kita kan. Benar-benar memorable. Memorable banget ini. Dari persiapan sampai acaranya pun mungkin memorable ya. Apalagi pas persiapannya Apalagi pas tadi ini persiapannya juga tadi. benar-benar jadi cerita kocak yang Jadi cerita bakal kocak dikenal yang bakal terus. Pasti, gitu ya. pasti. Nah, selanjut dari itu menurut Kak Radit sebagai ketua OSIS sama Kak Ali sebagai ketua pelaksana event Semadaf tahun 2025 ini harapan kalian untuk jalannya Semadaf ini nih bagaimana sih? Boleh Radit? Ya udah, boleh lah. Harapan kita bersama secara garis besar pastinya Semadaf tahun 2025 ini menjadi Semadaf yang baik, Semadaf yang luar biasa, Semadaf yang spektakuler, yang mana kita berharap juga belajar dari sebelum-sebelumnya kita bisa buat lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Tentu itu menjadi harapan khusus kita, harapan utama kita sebagai anggota OSIS SMA Quran Darul Fatah yang mana kita memegang kepanitiaan Semadaf ini. Dan pastinya juga kita harapkan pasti ada dukungan dari sekolah, pastinya itu sekolah kemarin-kemarin sampai dengan sekarang, kemudian pihak Yayasan Darul Fatah juga sudah sangat mensupport kita semua, sudah sangat membantu kita semua mulai dari awal sampai hari ini. Untuk perihal Semadaf kita sangat disupport, maka itu menjadi harapan yang besar, harapan yang luar biasa yang kami semua harapkan. Ngomong-ngomong soal persiapan acara nih, gimana ya kita sebagai murid yang harus menghandle acara dan belajar juga nih, gimana Li? Oke, saya secara pribadi sih tidak terlalu keberatan dengan adanya agenda ini, karena memang jujur kita namanya diberikan amanah, pastinya kita sudah bisa memanajemen waktu. Bisalah kita mengatur kapan kita harus ini, kapan kita harus itu, gitu. Jadi jujur kalau boleh saya bilang, ketika saat ini terbalik dunia ini. Jadi Mana tuh terbaliknya? Hancur. saya beraktivitas di luar itu siang hari, belajar di malam hari. Jadi ditukar dia di situ. Jadi Ali ini harus berkorban waktu Iya. untuk mengurus acara yang akan datang ini. Karena memang setiap impian, setiap mimpi itu harus ada yang dikorbankan. Betul.
Dan kita juga harus memanfaatkan waktu kita untuk ya misalnya kayak di spend gitu, harus memanfaatkan dengan baik ya kan. Kerjanya harus maksimal juga berarti. Betul banget. Karena ngomong-ngomong kita ini udah kelas 12 ya Lia. Iya. Saya Ali dan Radit ini Ada kelas 12 ya kerasa. panas Berarti Iya, bentar lagi. panas setahun lagi lah. Setahun lagi wah kurang lebih. Kurang lebih setahun lagi. Udah kelas 12. Ya di kelas 12 inilah justru kan aktivitas itu seharusnya dikurangi. Iya. Tapi karena namanya tanggung jawab yang sudah diberikan, kita harus profesional dalam menyelesaikannya. Ada yang dikorbankan lagi ya kan. Oke, kalau kita ngomongin tentang OSIS nih ya, pastinya kan nggak cuma tentang kerja keras, kerjasama, komunikasi sama yang lain juga kan. Tapi juga seperti yang Kak Radit bilang, ada ilmu yang dapat dipetik dari Betul. setiap Betul. hikmah dari organisasi ini. Nah, menurut kalian apa aja sih hal yang berharga yang udah kalian pelajari selama jadi ketua maupun ketua pelaksana? Hal yang paling berharga yang kami dapati adalah semua ilmu yang kita dapati mulai dari awal sampai dengan sekarang. Ilmu organisasi, public speaking, bagaimana kita berbicara di depan orang banyak. Berbicara di depan orang banyak gak mudah. Perlu mental yang berani. Harus pede. Harus pede. Kemudian ilmu kita menyatukan satu suara tadi yang seperti saya bilang. Kita menyatukan semua visi, semua misi kita satukan untuk melancarkan acara kita. Itu semua ilmu yang kita dapatkan dari awal sampai sekarang adalah ilmu yang berharga. Jadi dari komunikasi, Betul. manajemen time, yang ini Manajemen orang juga. Iya. Nah, manajemen waktu, manajemen anggota itu adalah ilmu yang harus kita asah di OSIS ini. Iya, jadi sebagai anggota OSIS ini juga tuh nggak cuma ngebawa nama, tapi ngebawa diri kita Iya. sendiri juga. Betul. Bagaimana kita branding value kita juga ya. Oke, karena di OSIS ini kan ramai untuk menyatukan suara. Kira-kira soft skill apa yang paling berkembang selama menjadi anggota OSIS? Apa nih? Soft skill yang berkembang itu jiwa kepemimpinan sih. Jadi dulu saya itu nggak tahu yang namanya cara jadi pemimpin. Gimana caranya memimpin orang? Itu saya nggak tahu dulu. Sama sekali nggak ada di benak pikiran saya, itu nggak ada. Semenjak saya join organisasi satu, organisasi dua, kemudian saya belajar, jadi saya tahu, oh ternyata kayak gini nih cara menggiring orang, gimana caranya orang itu bisa percaya sama kita, gimana caranya orang itu bisa ikutin arahan kita. Itu sih. Berarti Sampai sekarang yang harus diberi amanah sebagai ketua pelaksana, ketua loh. Satu catatan, sebelum kita manage orang lain, sebelum kita atur orang lain, sebelum kita beri arahan orang lain, atur diri sendiri, manage diri sendiri, susun kegiatan diri sendiri, baru susun orang lain. Kalau kita nggak bisa memanage diri kita sendiri, susah kita yang manage orang lain, nggak bisa bahkan. Ya, jadi kayak kata Radit pernah mengatakan kepada saya, urus dulu internalnya, baru eksternalnya. Betul, itu kita harus menjadi teladan bagi diri sendiri, bagi anggota yang lainnya. Berarti banyak pertimbangan untuk buat masuk OSIS. Betul. Ya? Betul sekali. Persiapannya. Persiapan, pertimbangan yang harus disiapkan secara matang. Ngomong-ngomong soal kepemimpinan, Ya. apa sih pelajaran terbesar dari kepemimpinan yang kalian dapat nih? Selama Satu periode ini. pelajaran terbesar, kalau saya sih pelajaran terbesarnya bisa memimpin dalam sebuah acara, karena memang itulah yang bisa kita pakai nanti ketika kita di kuliah, ketika kita bekerja nanti, ya itu Ya, itu sangat penting Sangat sekali penting ya, sih, di zaman penting di sekarang. Jadi ketika kita memimpin suatu acara, pastinya kita kan bisa berbicara di depan orang banyak. Itu poin yang paling penting, jadi bisa meningkatkan soft skill terkait public speaking kita.
Kalau Radit gimana nih Radit? Bagaimana tadi? Ini pelajaran terbesar dalam hal Oke. kepemimpinan. Adalah bagaimana kita mengajak orang lain untuk ikut bersama kita. Dalam artian begini, ketika kita mengatakan A, yang mana kita sebagai pemimpin, mau gak mau anggota kita, teman kita harus ikut ke A. Jangan sampai kita katakan A, dia katakan Z. Iya. Gak nyambung. Nggak nyambung itu. Nggak nyambung. action ya. Terlalu jauh, Jauh. jaraknya. Jadi ilmu yang sangat berharga, ilmu yang sangat penting bagaimana kita mengajak orang lain. Tadi juga Ali katakan seperti itu. Bagaimana kita ngajak orang lain untuk satu visi, satu misi untuk kedepannya. Berarti banyak banget nih kan cara-caranya untuk memimpin kepemimpinan di organisasi ini ya. Dan salah satu caranya, ini sebenarnya adalah catatan juga sebenarnya, juga ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama organisasi. Tadi kalau tadi ada ditanyakan ilmu, bagaimana kita mengajak orang lain adalah jadikan diri kita sebagai teladan bagi mereka. Kita mau ngomong A, tapi kita nggak ngelaksanain A, kita ngelaksanain D, nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadikan teladan diri kita untuk orang lain, baru orang lain ikut kepada kita. Jadi kita harus mencontohkan Betul. dulu. Oke, karena menurut saya nih, 3 orang ini kan kakak kelas saya semua kan, Iya. dari kelas 12 semua, dan mereka ini juga lagi persiapan untuk TKA. Wah, apalagi kebentrok sama event yang besar banget nih. Musik. Nah, Yang jaraknya juga nggak jauh ya. jaraknya juga nggak jauh. Saya bisa dibagi tipsnya nggak sih buat kakak-kakak sekalian, bagaimana kalian nge-manage waktu untuk belajar sama waktu untuk organisasi, jadinya kalian tuh nggak teledor gitu buat kami yang mau masuk organisasi ataupun kami yang mau mengemban di periode selanjutnya. Coba kita dengar dari Ketua Pelaksana Semadaf. Kan kita acara besar ini ya, berdekatan dengan TKA. Dan dia ini yang paling sibuk. Coba Iya, abang iya, yang paling iya. sibuk sekarang. Bagaimana? Abang Da, jelaskan. Oke, jadi gini, cara kita mengatur bagaimana itu bisa serapi mungkin, ya seperti yang saya katakan tadi, kita harus memanajemen waktu. Kalau saya buatkan jadwal khusus dari mulai pulang sekolah sampai maghrib, itu waktu saya leha-leha lah istilahnya. Oke. Waktu saya bermain-main lah. Kemudian lanjut, kalau saya itu setelah maghrib sampai isya, ya itu sedikitlah saya membaca tentang materi-materi, mengulas materi terkait hari ini. Apabila ada yang terlewat, itu saya tanyakan ke teman-teman saya baca kembali satu persatu, sehingganya ya kita tidak terlalu ketinggalan untuk pembelajaran hari itu. Jadi kita nggak harus menyala di luar kelas, namun Iya. di kelas juga harus menyala. Betul banget. Berarti tipsnya ini banyak banget ya buat kalian yang mau ikut organisasi ini ya. Dan salah satu tipsnya, Iya. bagaimana kita sesuai dengan, kalau tadi meneruskan kata Ali, kita buat jadwal. Skala-skala kita buat jadwal, kita harus komitmen. Jangan sampai kita buat jadwal, kita sudah menyusun acara, terutama ini ketua pelaksana, saya ketua OSIS juga Abda di sebuah divisi yang paling penting. Kita sudah buat jadwal, tapi kita tidak komitmen dengan jadwal kita, ya sudah itu. Hancur sudah itu Hancur ya, jadi percuma ya. Itu harus punya komitmen yang kuat. Nah, itu benar sih. Jadi buat kalian yang mau ikut organisasi, skala prioritas itu penting buat nge-manage waktu kalian. Gimana cara kalian menjalankan suatu program gitu ya. Bisa membedakan kapan saatnya belajar, Oh, kapan ya, saatnya betul. mengemban tugas OSIS. Betul banget. Jadi ngomong tadi kan sudah membahas tentang mengatur waktu nih. Berhubung kita bentar lagi ini lulus dan bentar lagi kita juga demis nih. Warisan apa yang pengen kita tinggalin untuk adik-adik kita nih? Oke, satu harus punya, tadi seperti saya katakan, punya komitmen yang kuat untuk diri kita. Sebelum kita berkomitmen, kalau tadi mau jadi ketua OSIS, tadi mau jadi ketua pelaksana, kelas 12 yang mana itu sudah ada di posisi tinggi di strata sekolah menengah. Kita harus punya komitmen yang kuat. Kita kalau
jadi ketua OSIS berkomitmen dengan orang lain, tapi kita tidak berkomitmen dengan diri kita sendiri, bagaimana kita ingin didengar orang lain? Satu, kita punya komitmen yang kuat. Dua, kita harus teladan bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian tiga, yang paling penting, atur komunikasi anggota satu sama yang lain. Nah, itu paling krusial banget Paling sih krusial kalau di banget sih. organisasi. Komunikasi itu paling Kesalahan fatal ya, kesalahan fatal sih. Komunikasi itu kalau kita dengar sepele, hal yang sepele, tapi kalau kita nggak laksanakan, bubar acara. Iya. Iya. Itu kunci dari Kunci. acara berjalan sukses ya. Sama satu ini, kita sebagai sesama anggota OSIS itu harus saling mengerti sifat satu sama lain. Nah, iya itu benar tuh. Ya. Jadi Kepekaan lah ya. kepekaan, betul banget. Jadi kita itu harus mengerti, oh teman saya yang kayak gini, yang ini sifatnya kayak gini nih. Betul. Tandanya jangan kita Iya. Lakukan seperti itu biar tidak suka gitu Iya ya. gitu. Ya itulah tadi. Jadi selain manajemen waktu, selain apa tadi itu yang Manajemen orang. itu kita harus mengerti perasaan orang lain. Karena kan mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa digitukan. Iya. Tidak bisa diperlakukan seperti itu. Pekaklah kepada Iya, harus diri peka. sendiri dan orang lain. Radit, Ali, ada nggak pesan-pesan buat adik kelas kita yang ingin meneruskan jabatan-jabatan yang telah diemban oleh Radit atau oleh Ali? Ada nggak nih pesan-pesannya? Ya, pertama sebenarnya tadi juga sudah disampaikan ya. Oh. Juga intinya semangat, jangan patah semangat, jangan kita menyerah dalam kehidupan kita, kemudian bersungguh-sungguh. Bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam komitmen yang kita buat. Jangan seperti tadi dikatakan, jangan kita semangat di awal, lemes di akhir. Ya. Jangan Semangat juga- di awal tapi akhirnya malas di udah. Baru sampai akhir, pas di tengah udah nggak mau lakuin. Itu jangan sampai seperti itu. Kita harus punya semangat yang kuat, punya jiwa bersungguh-sungguh sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan apa yang ingin kita capai. Paras bisa dicatat nih pesan dari kakak Iya, kelasnya. benar-benar. Ini Sebagai benar-benar penerus ya. Sebagai penerus kita nanti. Karena ini benar-benar kalau misalnya kita nggak ada tips dari kakak-kakak yang di dalam organisasi sebelumnya, kita mungkin nggak bakal tahu gimana jalan organisasi ke depannya gitu. Dan salah satu angkatan terbaik adalah angkatan yang mana angkatan selanjutnya, angkatan bawahnya lebih baik daripada angkatannya dengan mengambil pelajaran-pelajaran dari angkatan tersebut. Nah, Begitu. itu berarti benar-benar kakak kelas itu bukan hanya sekedar kakak kelas, tapi dia memotivasi Pengayom. Iya, Pengayom. pengayom. Karena ini juga benar-benar memberikan dampak yang bisa baik ataupun bisa buruk ke adik kelasnya. Jadi dari beberapa tips Kak Radit, Kak Ali, ataupun Kak Hanaf tadi, Iya. harapannya OSIS kedepannya juga tuh bisa jadi yang lebih baik ya. Amin ya Allah, amin. Salah satu harapan besar adalah OSIS terus berkelanjutan dengan pelajaran-pelajaran yang baru, dengan pelajaran-pelajaran yang luar biasa, yang bahkan bisa lebih baik daripada yang sekarang ataupun yang sebelum-sebelumnya. Amin. Amin. Kalau bisa kan ditingkatkan lagi. Kalau betul. tahun ini Semadaf di skala provinsi, bisa di tahun depan ditingkatkan lagi Nasional. di skala nasional. Kalau nggak Sumbaksel. 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 Itu jadi PR banget sih Pak bagian Itu. saya. Jadi kita ini bangga lah kalau lihat adik-adik kelas kita itu lebih bagus daripada kita. Karena kita bisa jadi kita yang membukakan jalan mereka untuk berlari kan. Iya. Itu juga dengan atas kita, atas saya, atas Ali, atas Abda, kakak-kakak kelas kita yang telah memberikan sebuah pelajaran mulai dari acara dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih. Iya. Semua ilmu yang didapatkan itu bermanfaat untuk berkelanjutan. OSIS berkelanjutan. Oke, Masya Allah banget nih karena tips-tips dari Kak Radit, Kak Ahmad, dan Kak Ali ini benar-benar memotivasi buat adik-adik kelas ataupun orang-orang di luar sana yang mau join organisasi. Dan
Ini Kita juga tadi ngobrolnya chill banget. chill banget ya kan, asik banget. Iya. Dan tips-tips tadi itu bisa juga membuka jalan untuk adik-adik kita yang baru masuk ini dan Insya ingin join ke Allah. OSIS. Jadi tahu Insya apa sih itu ya kan? Nggak kosong banget ya. Udah menjelasin tentang program kerja juga Iya. kan, mulai dari yang apa tadi yang kolaborasi dengan 3 sekolah. Prabudava sampai ke Sumadaf yang mau dijalan ini benar-benar unexpected Iya, banget sih. unexpected Iya. banget. Semoga Semarak Darul Fatah ini dapat berjalan dengan Amin. lancar. Ya Rabbal Alamin. Bisa kondisikan, Amin. kondusif, dan Amin. inti dari semuanya ini dapat berdampak baik untuk semuanya ya. Kalau kata anak zaman sekarang, amin paling serius. Ya. Amin yang paling serius. Amin yang paling serius adalah ini. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Radit, Sama Kak Ali. Ana tadi juga, Iya. sama Kak Ali, Ali yang juga. udah menyempatkan diri nih buat Datang ya ke podcast kita ya. Podcast perdana kita ya. Podcast perdana kita. Iya. Podcast perdana. Dan juga untuk kalian semua yang nonton, jangan lupa untuk memberikan dukungan ataupun meramaikan Semarak Darul Fatah Siap. pada tanggal Harus itu. 3 sampai 5 Oktober 2025. 2025 di Darul Fatah. Ditunggu kehadiran kalian di sana ya. Bisa diikuti akun-akun IG. Iya. Madaf, kemudian apa lagi? OSIS. OSIS. Mm-mm. TikTok ada? TikTok Semadaf. Nah, TikTok. segera di follow di tap layarnya Tap-tap biar layar. kita tersebar ke penjuru Dan yang dunia. pasti panitianya juga nggak kalah keren. Iya. Benar, Asik, benar. Kalau keren. apa katanya culture. Iya lagi. Iya lagi. Oke, mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi ngobrol-ngobrol kita bareng Kak Radit, Kak Ali, sama Kak Ahnaf. Semoga ini memotivasi kalian dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.